Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan presentasi mengenai bab terakhir ya di kelas 11. Yaitu mengenai getaran harmonik sederhana. Nah, lanjut lagi, ini kompetensi dasarnya. Sekalian baca ya, 3.11, 4.11. Ini peta konsepnya. Jadi, kita sebenarnya getaran harmonik itu ada 3. Ya, tapi yang kita akan bahas adalah getaran harmonik sederhana, yang paling sederhana ya. Jadi belum kompleks istilahnya ya. Kayak itu ada 3. Ada getaran harmonik, ada apa di sini? Ada getaran harmonik teredam terpaksa, sama getaran harmonik sederhana. Ini tidak ada gangguan ya, tidak ada gangguan, istilahnya tidak ada gaya luar. Kita udah pernah baca gaya luar, gaya dalam gitu kan. Nah di sini tidak ada gaya luar yang bekerja gitu ya, tidak ada gaya gesek kayak apapun gitu ya di sini yang berasal dari luar itu tidak ada di sini. Nah di sini berlakunya di sistem bandul sama pegas yang kita akan bahas lebih kompleksnya lebih dalam lagi. Nah, di sini juga ada pesan-pesan fisikanya gitu ya, yang akan kita bahas simpangan, amplitudo, percepatan, inersia, gaya pulih, terus ada energi yang terdiri dari energi potensial sama energi kinetik ya. Kita lanjut lagi, ini IPK-nya, jabarkan ada 10 ya. IPK ini IPK di 3.11. Tapi kalau IPK 3.4.11-nya juga ada juga gitu ya. Ada juga. Nah, ini 3.11-nya. Jadi ya, Ibu belum menampilkannya di sini. Nanti kita perbaharui lagi. Nah, kita akan bahas materi-materinya. Ini tujuan pembelajarannya kita menggunakan discovery learning, di mana discovery learning ini kita dipadukan dengan metode, misalkan bisa ada ceramahnya, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, masih ada eksperimen ya, ini eksperimen dan pendekatan saintifik, gitu ya. Peserta didik juga harus menyajikan hasil eksperimen terkait serta menganalisisnya ya. Ini 3.11 itu harus tercapai sama 4.11-nya ya. Jadi yang tadi IPK tadi itu harus tercapai di tujuan pembelajaran ini. Ya. Nah, yang pertama di sini buat pertanyaan nih. Dalam kehidupan sehari-hari pasti dong kalian pernah melihat atau melihat sesuatu yang bergetar. Sesuatu yang bergetar. Pasti kalian pernah lah melihat. Coba sebutkan. Ada nggak benda yang bergetar? Ya, apa? Jam bandul, betul. Ada bandul jam ya yang digunainnya dulu, yang lama-lama gitu ya. Yang udah jam agak, jam legend ya. Terus ada apa lagi? Ayunan yang suka dimainin anak-anak, betul. Lagi? Iya, pegas, per, betul. Apalagi? Gitar yang dipetik, betul. Banyak banget ya, gitu ya. Sangat banyak, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak benda yang bergetar. Tadi yang disebutkan oleh teman-teman itu benar. Ada bandul jam, ada ayunan tadi ya, terus juga ada garpu tala, ada senar gitar, terus banyak sekali sebenarnya, ada pegas juga, ada per gitu ya. Nah, jadi banyak banget tuh yang alat-alat di kehidupan sehari-hari, benda yang bergetar gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Tadi kan udah tanya bergetarnya nih. Sekarang dari sana, fenomena dari getaran tadi, yang kalian udah amati, yang kalian udah sebutkan, coba masih ingat nggak apa sih itu getaran? Coba kalian waktu dulu kelas 8 itu kan kalian pernah belajar tuh di SMP. Masih dasar nih, yang masih dasar-dasarnya, apa sih getaran? Ada yang tahu nggak? Ya, getaran apa? Iya, getaran itu katanya bolak-balik dari titik kesetimbangannya tadi yang disebut ya. Misalkan ya tadi ada yang menyebutkan ya tutorial. Nah, oke, tadi agak sedikit gitu ya. Kalau ini tadi yang disebutkan itu apa? Benda yang bolak-balik di titik kesetimbangannya. Betul. Yang disebutkan itu adalah bahwa kita klarifikasi di mana getaran itu adalah gerakan bolak-balik.
ya, yang dilalui oleh suatu benda di mana terhadap titik kesetimbangannya selalu balik lagi ke titik setimbangnya gitu ya. Kalau dia bergerak tuh ya, kayak per kan, dia per pasti kalau kita tarik dia pasti balik kembali semula. Kalau kita tekan dia pasti kembali lagi semula gitu ya. Contoh yang paling sederhananya adalah per. Terus ada lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi. Yuk teman-teman di sini yang cantik, yang ganteng, yang ibu sayangi, yang ibu cintai, coba kalian ikutin ibu ya. Katakan semoga di sana nggak ada nggak ada yang itu ya, nggak ada yang mencium aroma yang sedang saum. Bapak aroma saum itu berkah ya, istilahnya berkah karena menjalankan ibadah saumnya ya. Nah katakan A, coba gimana suaranya? Kalau misalkan itu kan juga termasuk apa? Termasuk bergetar ya. Pita suara kita itu salah satu yang menjadi, kalau misalkan tidak ada getaran di pita suara kita, maka tidak akan menimbulkan suara bunyi gitu ya. Tidak akan ada suara yang kan kalau nggak ada pita suara kita nggak ada, kan nggak ada suaranya. Tapi kalau ada pita suara, kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan adanya pita suara kita bisa melafalkan A dengan jelas. Nah lihat, kita pegang tenggorokan kita, tenggorokan kita terasa bergetar. Itu termasuk salah satu contoh fenomena yang paling alami tentang bergetar. Ya. Jadi kita sebagai umat umat Muslim ataupun juga agama lain gitu, kita harus menerima misalnya kenyataan kita bukti nyata bahwa kebesaran Tuhan yang Maha Esa itu sangat nyata, sangat jelas ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kita bisa bersuara, kita bisa melafalkan dengan jelas A itu karena ada pita suara kita. Kalau misalkan tidak ada pita suara kita, maka tidak akan kita bisa bersuara, tidak bisa bernyanyi, tidak bisa memanggil apapun itu gitu ya. Nah itu salah satu contoh yang paling sangat kecil, itu masih sebagian kecil kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita harus selalu bersyukur, selalu apa yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada kita harus dapat mengamalkannya. Ajaran-ajaran yang ada kita harus amalkan sesuai dengan agama yang kita anut ya. Lanjut lagi, amatilah gerak dari benda berikut. Bersama-sama yuk, ayo. Di sini ada dua benda ya. Ada dua tadi kan, ada sistem bandul sama ada sistem pegas. Nah di sini ada dua, ada sistem bandul dan sistem pegas. Oke, yang pertama di sini sistem bandul nih, sistem bandul. Nah ya, sistem bandul yang ini ya guys. Kelihatan nggak? Nah ini bandul ya, ini A, O, B. Terus juga di sini ada pergerakan ya, dia selalu ya bergerak. Coba sekarang amati dulu kalian baik-baik, seksama demonstrasi yang ada di sini, animasi yang ada di sini. Kalian amati pergerakannya seperti apa, bagaimana. Ya, nah, kalau di sini pertanyaannya bagaimana sih gerakannya dari gerakan bola pendulum dan juga pegas yang diberi beban. Ya, oke, kalian amati baik-baik seksama. Ini masih animasi, tapi kita bisa juga, kan kita udah pernah belajar ya kemarin sama ibu gitu. Ibu ketemu sama ibu mah pet mulu gitu ya. Pet mulu gitu. Nah, kebetulan karena kita keadaannya pandemi ya, kita nggak bisa melawan hal itu gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan teknologi yang ada gitu. Salah satunya contohnya pet. Dulu dari awal-awal mungkin, aduh ibu ngeluh, mungkin aduh udah mah online terus pakai pet lagi, udah mau ini harus eksperimen lagi, gini nikmati saja, jalani saja, ambil nanti kalian suatu pasti manfaatnya itu nanti setelahnya. Kalau sekarang mungkin ngeluhnya pasti ada, tapi manfaatnya nanti ya. Oke. Tadi kalian sudah mengamati ya. Nah, dari amati tadi itu, dari amati tadi dulu tuh, coba gerakannya kayak gimana? Dia bolak-balik ya, bolak-balik. Terus dilihat, dia sama, waktunya sama.
Siapa lagi? Ya. Iya, ya. Nanti kalau kalian yang sebutkan kalian itu, nanti kita samakan ya. Benar nggak yang kalian sebutkan tadi waktunya itu relatif sama, terus dia gerakannya bolak-balik, terus selalu menuju titik setimbangnya gitu misalkan. Titik setimbangnya ini yang O ya, kalau yang ini. Nah yang ini kalau dia nanti berlanjut. Nah, yang kalian sebutkan tadi, misalkan ada yang sama dengan yang penjelasan di sini, berarti kalian betul. Kalian sudah memahami tadi pergerakannya yang didemonstrasikan. Nah, sekarang gerakannya dari gerakan bola pendulum dan pegas yang diberi beban ini, dia gerakannya teratur ya. Gerakannya teratur. Dia selalu, kalau yang pendulum ya, kita lihat pendulum, dari posisi ke A, ke O, ke B lagi, ke B, ke O, ke A lagi gitu kan ya. Sama terus-terusan. Terus juga yang pegas yang diberi beban, kita tarik ya di situ, dia selalu pindah lagi ya. Misalnya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya, di situ naik turun tadi ya. Nah, sekarang coba tadi kan gerakannya juga bolak-balik, gerakannya teratur, terus lintasannya juga gerakannya tetap kan tadi, terus waktunya juga bolak-balik gitu ya, dengan waktu tertentu. Tuh tadi. Nah, jadi apa sih itu? Nah, ciri-ciri yang dialami tadi oleh sistem pegas dan sistem bandul itu merupakan salah satu contoh getaran harmonik sederhana. Ya, salah satu contoh ini ya. Jadi kalau yang memiliki syarat-syarat ini, dia adalah getaran harmonik sederhana. Oke. Okay? Jadi kesimpulannya di sini, apa sih getaran harmonik? Getaran harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda yang selalu melewati titik kesetimbangannya. Ya, selalu melewati titik kesetimbangannya. Tadi contohnya misalkan bandul, kan titik kesetimbangannya itu adalah O. Nah, O itu dia selalu bolak-balik tuh ke si titik setimbangnya. Gitu. O, B, gitu kan. Ke A lagi, ke B lagi, gitu. Nah, sekarang lihat, getaran harmonik sederhana bisa juga dikatakan gerak bolak-balik yang selalu melewati titik kesetimbangan tanpa mengalami redaman. Kan tadi ada GHS ada gerak harmonik teredam, ada gerak harmonik teredam terpaksa. Nah, kalau GHS ini dia tidak ada redaman, tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, tidak ada gaya gesek salah satu contohnya ya. Gitu. Nah, sekarang tadi Ibu masih bingung nih. Aduh, masih bingung cara nentuin di mana titik kesetimbangannya. Terus gimana nih cara menentukan satu getaran berapa sih, Bu? Gitu kan. Nah, kita mengulas lagi mungkin dulu pernah diajari di kelas 8. Di mana satu getaran itu tadi nih, satu getaran kan misalkan tadi bendanya itu melewati A, O, B, A, O, B, A, O, B ya. Tadi pergerakannya. Dari A ke O, ke B lagi, ke B, ke O, ke A lagi. Terus aja berlanjut gitu. Dari A, O, B, terus B ke O, A, O, B lagi gitu ya. Nah, kalau satu getaran tuh kayak gimana? Nah, ini yang jadi pusatnya ya. Ini yang jadi pusat getarannya itu termasuk titik kesetimbangannya ya. Nah, satu getaran tuh kayak gimana? Satu getaran itu dihitungnya itu kalau misalkan kita mulainya ditarik dari A, O, B, terus balik lagi ke A lagi, B, O, A. Nah, itu satu getaran. Gitu ya. Jadi, ketika kita tarik benda itu, terus dia kembali lagi ke posisi semulanya. Gitu. Nah, itu satu getaran. Sama aja kalau misalkan kita tariknya dari B, berarti B, O, A, O, B, kembali ke nah itu satu getaran. Ya. Nah, sekarang simpangan. Simpangan itu apa sih, Bu? Nah, ini besaran-besaran fisika yang mempengaruhi dari adanya getaran harmonik sederhana ya. Getaran. Nah, kalau simpangan itu lihat nih kan, tadi ada benda, ada bandul. Bandulnya tuh kan dia melintas ke A, O, B ya. O-nya yang menjadi titik setimbangnya. Nah, jadi simpangan itu lihat ada garis ini, titik bayangan. Nah, hal ini itu disebut apa? Ini itu dari sini dari titik setimbang, misalkan ditarik si bandulnya itu seberapa derajat. Nah, ini kan berapa derajat kalau bandul, seberapa derajat atau seberapa
kecil seberapa lebar gitu ditariknya. Nah, jarak titik posisinya itu disebut simpangan itu adalah jarak titik posisi tertentu benda dari titik setimbangnya ya, dari sini sampai sini gitu ya. Nah, ini dimasuk dengan simpangan, jarak titik posisi tertentu benda dari titik setimbangnya ya, dari titik setimbangnya. Biasanya nggak terlalu, simpangannya tuh nggak, kalau misalkan di Bandul biasanya kan menggunakan sudut ya, biasanya menggunakan menggunakan sudut, dimana sudutnya itu simpangannya nggak terlalu besar, biasanya minimal 10 derajat. Terus kalau di simpangan, kalau di pegas itu simpangannya berdasarkan berapa panjang nih yang disimpangkannya. Nah, biasanya nggak terlalu, simpangannya nggak terlalu besar karena nanti mempengaruhi pergerakan si gerakannya gitu. Jadi lebih cepat nanti gerakannya. Nah, nanti kan nggak sulit untuk diamatinya. Terus juga karena dia GHS itu dia harus seimbang. Jadi gerakannya teratur. Kan tadi harusnya gerakannya teratur. Jadi supaya kelihatan gerakannya teratur gitu ya. Jadi nggak terlalu, simpangannya nggak terlalu besar. Nah, terus di sini ada amplitudo. Nah, amplitudo ini sama tentang masih di Bandul. Nah, kalau dari titik terjauh dari O ke B, ini dimaksud dengan, nah titik setimbangnya ini ya, O. Nah, sampai titik B-nya, tepat di titik B-nya itu dimaksud dengan amplitudo namanya. Nah, amplitudo ini biasanya disebut dengan jarak titik terjauh atau maksimum dari titik setimbangnya, gitu ya. Jadi dari titik setimbangnya ke B. Nah, kenapa ke B? Kenapa nggak ke A? Karena kita tadi mulai satu getarannya itu kan dari A, O, B, B, O, A, gitu ya. Jadi simpangan terjauhnya itu ya bisa ke A juga. Cuman yang paling nilainya positif itu ke B. Kalau nilainya negatif ke A, simpangan terjauhnya. Karena dia kembali ke posisi mulanya kan. Jadi sampai B, sampai A pun sama. Dia juga termasuk amplitudo. Tapi harganya minus gitu. Karena dia berlawanan arah. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke amplitudonya. Nah, amplitudo itu biasanya disimbolkan dengan A. Dia satuannya meter. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan periode getaran? Nah, cara menentukan periode. Dulu kan sebenarnya ini penjelasan tentang periode, penjelasan tentang frekuensi, itu sudah dibahas di materi-materi gerak melingkar ya. Nah, tapi kita akan bahas lagi secara umumnya lagi, tapi ini kita aplikasikan langsung ke si getaran harmonik sederhana. Nah, cara menentukan periode getaran itu, di sini periode itu apa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Jadi kalau misalkan bandul itu atau sistem pegas itu untuk menempuh waktu yang diperlukannya satu getaran itu, dia dinamakan periode. Jadi periode itu apa? Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, ya, satu getaran. Di sini simbolnya T, satuannya sekon ya di sini. Saya jabarkan lagi. Nah, T ini sama dengan T per N, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran kan. Jadi N ini kan bisa aja N-nya itu satu getaran, nggak hanya satu getaran kan, bisa jadi 2, 3, 4, gimana nanti penentuannya. Yang penting istilahnya periode ini tuh adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. T sama dengan T per N. T kecil per N ya. T kecil ini waktu. Kalau T besar adalah periode. N ini adalah jumlah getarannya. Terus kalau caranya mengukur periode kayak gimana? Nah, cara mengukur periodenya kita lihat ya, kita simak di dulu di sini. Bentar ya. Cara menentukan periode ini, alat yang diperlukannya itu adalah stopwatch, pastinya ya stopwatch. Terus juga dia kan istilahnya disimpangkan ya kan, disimpangkan sejauh berapa. Kalau misalkan dia sistemnya bandul, dia berapa derajat disimpangannya, jadi nggak terlalu besar ya. Berapa derajat, biasanya pakai busur ya, pakai busur. Terus kalau bandul, kalau pegas itu ditarik berapa senti gitu, berapa
perubahan panjangnya. Nah, kita supaya nggak hanya bercerita, Ibu akan berikan ini ya. Bentar. Takutnya Oke, di sini ada. Nah, di sini ada pegas. Nah, cara menghitungnya itu kayak gitu ya tadi. Kita coba dulu biar nanti menghitungnya kayak gimana nih. Oke, masih lama, udah nggak apa-apa. Kalau loading, kita lanjut lagi dulu. Nanti kita bahasnya di akhir aja. Nah, caranya menghitungnya tadi gini, ya. Kalau kalian mau coba, nanti kita lakukannya di sesi akhir, nanti pas eksperimen. Nah, sekarang kalau frekuensi ini sebenarnya hampir bisa dibilang kebalikannya ya, kayak periode. Bisa disebut kayak gitu. Kalau tadi kan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Tapi kalau frekuensi adalah ini nih, ya, jumlah getaran atau banyaknya getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu. Kalau tadi waktu yang dibutuhkan, kalau ini jumlah getaran itu ditempuhnya berapa yang terjadi dalam satu satuan waktu, gitu ya. Nah, simbolnya F. Terus di sini contoh ceritanya nih. Dalam waktu 1 sekon, sebuah getaran melakukan 10 getaran. Disebut apakah? Ini ya, ini disebutnya adalah frekuensi. Karena dalam waktu 1 getaran itu dia bisa menempuh 10 getaran. Ya, namanya adalah frekuensi. Jadi jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon, dalam satu satuan waktu. Simbolnya Hertz ya, atau Hertz. Nah, sekarang ada nggak keterkaitan antara frekuensi dan periode? Ada nggak ya? Gitu ya. Sekarang kita lihat, dalam waktu 1 sekon, sebuah getaran melakukan 10 getaran. Dalam 1 sekon, dia menempuh 10 getaran. Ternyata dalam 1 sekon itu, bandul atau pegas itu bisa menempuh 1 getaran, 10 getaran. Coba, sekarang kita perhatikan. Berarti 1 getaran itu dilakukan dalam waktu berapa sekon nih? Ya, frekuensinya udah diketahui. Nah, sekarang kalau nyari periodenya kayak gimana? Kalau 1 sekon itu 10 getaran, terus berarti 1 getaran itu 1 dibagi 10 ya. 1 getaran itu 1 dibagi 10. Nah, periodenya itu jadi 1/10 sekon. 1 sekonnya 10 getaran. Berarti 1 getaran itu 1/10 sekon. Itu ya waktu yang ditempuhnya itu. Waktu periode yang ditempuhnya itu. Jadi 1/10 sekon. Keterkaitan antara bagaimana sih hubungan antara frekuensi dengan getaran? Atau enggak? Kan frekuensinya 10 nih. Si periodenya itu 1/10. Satu sekon itu bisa menempuh 10 getaran. Berarti apa hubungannya? Hubungannya itu F sama dengan 1/T. Betul. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas mengenai besaran-besaran fisika ya. Besaran-besaran fisika yang ada di getaran harmonik sederhana gitu. Nah, di sini parameter juga termasuk besarannya alat ukur gitu ya, parameter yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi alat ukurnya, yang menentukan karakteristik dan besaran fisiknya lah ya, yang menentukan karakteristik getaran. Nah, di sini ada simpangan. Tadi kita udah belajar, ada amplitudo, terus ada periode, terus ada juga frekuensi. Ya, tadi udah dibahas. Jadi 4 ini yang unsur yang paling penting. Tapi bukan berarti ini yang penting-penting, yang lainnya tidak. Enggak, semuanya sama-sama penting. Terus di sini, jadi dari 4 tadi, karakteristik dari GHS ini tuh termasuk gerak osilasi, gitu ya. Dia bersifat periodik.
Jadi dia konstan, dia selalu berubahnya tuh ke posisi semulanya lagi gitu ya. Itu dia selalu ke posisi kesetimbangannya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi, terus dia berulang-ulang karena dia berulang-ulangnya karena ya naik turun kan, ya. Nah, sekarang di sini tadi kan tentang bandul, sekarang tentang pegasnya nih. Kalau pegasnya itu kalau dia berhenti ternyata titik setimbangnya tetap di sini. Terus, nah ini termasuk amplitudonya. Nah ini simpangannya, ya. Ini simpangannya. Jadi waktu dia di sini terus disimpangkan sejauh apa gitu ya. Ya Allah. Nah, lanjut lagi. Nah, ini contohnya di pegas nih. Di pegas ini ya, ini ada mesh of springs. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Ini ada pegasnya, ini ada massa, terus ini ada spring konstan atau ini ya, apa sih pegasnya gitu ya. Pegasnya itu konstan atau gimana gitu. Ini ada beda-beda macamnya, bisa disemolkan. Jadi kalau disemolkan diubah-ubah tuh ininya jadi mengecil sini ya tuh. Kita lihat. Terus yang ini spring konstan. Jadi ada dua kan ya. Sama aja gitu ini. Kalau ini spring konstan 1, ini spring konstan 2. Jadi kalau semakin small, semakin kecil, ya semakin tipis. Ya semakin tipis si pegasnya. Kalau yang ini juga sama, kalau dia semakin small, semakin tipis. Tapi kalau semakin large, semakin besar, dianya menebal. Gitu ya. Si pegasnya itu menebal. Jadi lebih tebal ya, lebih tebal. Nah, gini juga sama cara menghitungnya yang kayak gini. Dia menggunakan stopwatch gitu ya. Terus pakai dihitung berapa getarannya. Kita tentuin dulu nih titik A, B, C-nya, tentuin titik kita mau dilempar kita mau simpangkannya sampai berapa. Nah, itu titik A-nya. Terus titik setimbangnya itu ya sampai ke titik setimbangnya, terus sampai dia bergerak ke ini ya. Tuh. Oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini kalau carian menentukan frekuensi periode. Ini kita akan bahas ini ya sambil kita itu stop share dulu. Nah, udah petnya udah muncul ya. Sekarang kita ke lab aja di sini. Ya, udah di lab. Sekarang ibu mau jelasin dulu deh tadi. Sebelum ke periode, cara menentukan periode kayak gimana di sini. Ibu kita pasang misalkan kita checklist dulu aja semuanya. Checklist ada displacement, jarak atau natural length, istilahnya panjang sesungguhnya ya. Nah, ini variable line untuk mengaris, untuk yang mana sih benda yang bergerak. Ini nih pakai yang ini ya. Terus period trace, jadi pergerakan apa sih jalan periode kayak gimana gitu kan. Lihatin. Terus juga ini kita pindah geser lagi ya. Nah, di sini ini kita pakai gravitasi bumi. Ya, di sini bumi. Nah, ini damping itu kayak gaya gesek ya. Jadi ada redaman atau enggaknya. Kita nggak usah ada redaman, non. Aduh. Nah, kita nggak usah ada redaman kan, karena di GS itu nggak ada redaman. Terus ini ada velocity, boleh kita checklist saja. Acceleration, boleh kita checklist juga. Nah, kita sediakan juga penggaris. Sediakan juga stopwatch. Terus kita pakainya slow aja ya, biar terlihat jelas. Di sini ada grafik energi gap ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih. Ibu mau kasih pertanyaan. Di mana pertanyaannya, kalau misalkan kita beri beban ke benda ini, kayak ini dia konstan ya. Dia nggak bergerak naik turun ke atas kan. Nah, ini panjang awal pegasnya. Terus kita beri beban misalkan 100. Ya, kita beri beban 100. Nah, kalau kita beri beban, ini bagaimana pergerakannya? Dia pergerakannya gimana? Naik, turun, betul. Betul, naik, turun. Dia selalu gerakannya bolak-balik ke titik posisi setimbangnya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Nah,
Apa sih yang menyebabkan benda ini itu bergerak selalu menuju posisi timbangnya? Terus lihat arah panahnya. Dia selalu berlawanan arah. Coba sekarang kita lihat pergerakannya kayak gimana nih? Pergerakan arah panahnya. Ya, saat naik ke atas, dia ke bawah si anak panahnya. Terus lebih besarnya ke bawah ya. Terus saat naik ke atas, yang bawah lebih besar. Naik ke bawah, yang ke atasnya lebih besar. Jadi dia berlawanan arah ya. Gayanya kita tekannya ke bawah, ternyata ada gaya yang selalu ingin menuju ke posisi setimbangnya. Terus kalau kita kasih gayanya ke atas, dia selalu menuju ke bawah. Dia selalu menuju posisi setimbangnya. Nah, tanda vektor yang ada ini yang baik. Ya, yang ini nih. Ya, yang ini juga bisa, lihat ya. Jadi dia berlawanan arah ya, berlawanan istilahnya berlawanan arah saat kita tarik bendanya kita ke bawah, arahnya dia selalu menuju ke posisi timbangnya. Kalau kita tarik ke atas, dia selalu pengennya ke bawah, gitu ya. Nah, itu yang namanya gaya pemulih, gitu ya. Nah, kalau kita misalkan beri beban lagi nih, bebannya kita perbesar, lihat. Kalau bebannya kita perbesar, kita stop dulu. Nah, ini kan kita yang 100 dulu tadi. Yang 100 dulu. Nah, yang 100 dulu kita lihat. Ya, dia berapa senti nih kita ukur. Boleh dari sini sebenarnya, boleh dari sini juga. Asalkan nanti pengukuran awal sama akhir sama ya. Misalkan sebelum diberikan beban, itu diukurnya juga harus sampai sini. Terus kalau misalkan sudah diberi beban, kamu ngukurnya dari sini. Pas ngukur dari waktu awal, ngukurnya dari sini. Nah, itu keliru ya. Jadi kalau boleh, samain aja. Kalau misalkan mau diukurnya dari sini, silahkan aja. Tapi kalau misalkan maunya dari sini, boleh aja juga gitu. Misalkan dari sini, kita hitungnya sampai sini ya. Nah, sampai sininya nih, sampai berapa? Ini berapa? Ini ada 6,2-an ya, 6,2 gitu ya. Terus kalau kita ubah ke 150, 170 ya. Nah, kita lihat. Kita hitung setelah ditambah. Tadi 6,2 ya. Sekarang lihat, jadi 7,3. Jadi gimana kesimpulannya kalau kita lihat masanya itu kita ubah-ubah. Si pertambahan panjangnya kayak gimana? Ya, jadi pertambahan panjangnya akan semakin besar ya. Pertambahan panjangnya kalau misalkan si masanya juga lebih besar gitu ya. Jadi pertambahan panjangnya itu lebih besar. Oke, cara menghitung periode kayak gimana? Cara menghitung periode ini kan stopwatch. Kalau stopwatch itu menghitungnya waktu. Nah, kalau periode itu dia ada kaitannya dengan pergerakannya nih. Pergerakannya itu dia misalkan bentuknya gelombang, bentuknya itu dia bergetar saja. Jadi di sini kita bicaranya bergetar saja ya. Jadi dia selalu posisi gerakan bolak-balik yang selalu menuju ke arah pusat posisi timbangnya. Nah, sekarang kita ukur nih. Kita tarik misalkan dari sini ya. Dari sini nih posisi timbangnya. Kita tarik misalkan 2 cm. Gitu. Nah, sebenarnya harusnya kalau misalkan offline ya, kalau alat-alatnya bukan alat-alat yang kayak gini, bukan alat teknologi, kalau misalkan alat-alat yang ada di dunia nyata, kalian harus berbarengan nih. Kalau kalian sedang menekan, terus juga berbarengan dengan si stopwatch-nya. Tapi karena ini kita menggunakan pad, jadi di sini dia sedang bergerak, kita bisa mengikuti aja dari awal mulanya di sini. Nah, gitu. Ya. Nah, posisi A-nya sampai mana nih? Posisi A-nya itu sampai dia, sampai ngelewatin. Nah, ini nih. Titik A-nya.
Titik A-nya, ini titik B-nya, ya, ini titik C-nya, gitu. Nah, pergerakannya lihat, ya bolak-balik ya, gitu. Nah ini lupa lagi. Nah dari sini, ntar kita lihat itu lagi. Kalau pengen menghitung triade, kita mulai dari sini 1, 2, 3. Nah sampai sana. Nah ini tadi. Terus ini baru 1. Terus kita tambah lagi. Nah sekarang 2 gitu. Sekarang pengen 5. Jadi sampai dia bolak lagi ke sini, pindah lagi ke sini sampai 5 kali. Nah, nanti kalian tulis catat waktunya, gitu kan. Tapi ibu udah sediakan, kalian bisa coba-coba sendiri nih, sesuaikan nih nilai-nilainya benar nggak yang ibu praktikkan gitu ya. Tapi kalau frekuensinya gimana? Udah kalau frekuensinya tinggal 1 per T aja gitu kan. Karena tadi kan ya 1 per T aja. Tadi kan frekuensi itu 1 per F ya. 1 per T. Gitu. Kita lanjut lagi nih sekarang ke materi mana? Oke. Ini agak sedikit ngantuk-ngantuk gimana gitu. Nah, sekarang kita tadi kan udah disebutin ya, bahwa gayanya itu disebut gaya pemulih tadi. Nah, posisi timbangnya, terus posisi per ditarik, tapi ada gaya yang melawannya. Nah, dia selalu ingin ke posisi semulanya, ke posisi timbangnya. Terus, contohnya ini adalah gaya gerak ke atas. Terus, ini juga benda, nah ini posisi tertekan, terus gayanya ke bawah, dia ditekan, tapi gayanya ke bawah. Nah, ini arah gayanya ke bawah kan. Nah, jadi arah gaya yang selalu menuju pusat getaran itu dinamakan dengan gaya pemulih. Nah, jadi gaya yang dipakai untuk mengembalikan per itu kembali kepada posisi semulanya yang dinamakan dengan gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu kalau kita simpulkan bahwa gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke titik setimbangnya. Jadi ada yang disebut gaya pemulih. Boleh-boleh saja, mau gaya pemulih, gaya pulih sama. Tapi kalau kita lihat KBBI, sebenarnya dia pulih. Namanya pulih. Namanya gaya pulih. Karena pemulih itu, kalau mungkin ibu takutnya salah, coba kalian cek. Ada nggak di KBBI pemulih? Gitu kan. Adanya sih pulih. Adanya pulih. Atau enggak pemulihan namanya. Imbuhannya harusnya gitu. Nah, sekarang jadi kalau misalkan tadi kita udah belajar tentang getaran harmonik sederhana, terus juga tadi udah ada besaran-besaran fisiknya. Nah, dari GHS ini, kalau kita udah bicara gaya pulih, syarat terjadinya itu, karena GHS ini termasuk gerak periodik ya. Geraknya itu bersiklus, dia teratur. Dari A, O, B tadi. B, O, A lagi gitu kan, sama. Gitu. Jadi gitu, siklusnya itu sama. Nah, itu dinamakan GHS. Terus syarat terjadinya GHS itu adalah apa? Harus ada gaya pulih atau gaya pemulih, gitu ya. Syarat terjadinya. Gaya yang naik turun nih, di mana kalau pengen ke atas, ditekan, ada gaya yang ke bawah. Terus kalau pengen ke bawah, ada gaya yang ke atas. Nah, itu disebut gaya pemulih. Berlawanan ya arahnya. Nah, sekarang kita lakukan percobaan berikut nih di sini. Ini nggak usah dicoba ya, ini nggak usah, itu cuma praktikum aja kayak gini. Kalau misalkan kalian praktikum eksperimen secara nyata, nih kayak gini gambarnya ya. Kayak gini gambarnya. Ini pegas, ini pengaris, ini perangkat step, nah ini klepnya ya, untuk menentukannya. Ini beban, diberikan beban. Jadi kalau misalkan kalian percobaan di sini, nah kan beratnya beratnya ditambah terus kan ke sini, W-nya ditambah terus ke beban ini gitu ya. Jadi ke pegas ini diberikan 50, 70, misalkan 80,
Jangan berat-berat, jangan kilogram, tapi gram aja gitu misalkan. Nanti paling tinggal diubah satuannya gitu ya, serah lakunya. Atau kalau mau kilogram, mau gram, dia pakainya 1 gram, 3 gram, 2 gram gitu ya. Jangan terlalu besar lah. Nah sekarang kalau berat badannya sudah diketahui dari beban yang diberikan, berapa banyak, terus ada pertambahan panjang kan, dimana sebenarnya sebelum diberi beban dan sudah diberi beban delta E. Ya, iya ya. Terus sekarang W dibandingkan dengan Y. Jadi kalau kita lihat, nih ya, berat beban sama pertambahan panjang, itu dia berlawanan arah. Gitu ya. W-nya sama dengan Y-nya. Gitu. Gambarlah grafik gaya berat terhadap pertambahan panjang pegas FY. Nah, di sini grafiknya kayak gini nih. F. Jadi kalau misalkan simpangannya semakin besar, simpangannya tambah, simpangannya semakin besar, gayanya pun semakin besar. Gitu ya. Nah, jadi tambahan gayanya itu sebanding dengan tambahan panjangnya. Bisa disimbolkannya F sama dengan minus KY. Gitu. Nah, di sini ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu, nah, diberikan tanda minus. Jadi F sama dengan minus KY. Nah, F sama dengan minus KY ini, kenapa tanda minus ini? Tanda minus ini mengatakan atau memberikan tahu bahwa arah simpangan itu selalu berlawanan arah dengan gaya pemulihnya. Misalkan kita simpangannya ke bawah, dia arah pemulihnya ke atas. Kalau simpangan ke atas, dia arahnya ke bawah. Gitu ya. Jadi selalu berkebalikannya yang menuju ke pusat getarannya atau titik setimbangnya. Sekarang kita berlanjut lagi ke bandul, gaya getarannya. Nah, sekarang mengapa sih gaya berat beban dapat menyebabkan terjadinya getaran menjadi gerak getaran ayunan? Apa yang menjadi kenapa di sini itu penyebabnya itu adalah berat beban. Gaya berat beban yang menjadikan faktor terjadinya suatu getaran. Dan tahu nggak? Sebentar nggak apa. Nah, di sini adalah suatu gerakan tentu ditimbulkan oleh gaya. Pada ayunan bandul, gaya yang ada adalah gaya berat beban, yaitu disimbolkan dengan W. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini sebenarnya gaya berat ini selalu menuju ke pusat gravitasinya ya, bumi, M kali G kan. Tapi kalau kita uraikan, dia punya sudut. Nah, maka kalau misalnya kita uraikannya dia sejajar dengan theta, maka W cos theta. Ini T-nya ya. T-nya itu T itu gaya talinya. Kan dia di bandul ini tuh ditalikan menggunakan satu tali. Tali juga pasti memiliki gaya, namanya gaya T, gaya tali. Nah, di sini ada W sin theta. Itu kan kalau kita uraikan dulu, Ibu nggak akan terlalu bahas lebih dalam. Kan udah diuraikan di hukum Newton ya, hukum Newton. Nah, gaya berat yang arahnya selalu ke bawah, ke bawah. Jadi arah W cos ini berimpit dengan talinya, ini berimpit dengan tali, sehingga menyebabkan gaya tegangan tali ini berimpit dengan tali. Jadi ada gaya ya, ada gaya talinya, tegangan talinya. Terus kalau misalkan W sin theta ini yang menyebabkan pergerakan, dia bisa dari A, O, B, terus B ke O ke A lagi, A ke O ke B lagi, B ke O ke A lagi. Nah, ini yang dinamakan gaya yang dapat bisa mengimbangi atau menyebabkan benda itu bergerak ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang di sini ada kan jadi mesinnya yang jadi yang jadi gaya pemulihnya. Itu mesin theta. Di A ini benda diam. Benda mesin ke kanan. Terus gerak dari O ke A dipercepat. Terus di O ini ya, di O ini itu menjadi kecepatan maksimum.
Kecepatan maksimum. Kenapa kecepatan maksimum? Karena W sin theta-nya, gaya W sin theta itu adalah 0. Sehingga yang menyebabkan di sini itu, yang gayanya yang bekerja itu adalah yang W cos theta gitu ya. Lalu bergerak ke arah ke kiri, benda bergerak ke kanan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan W sin-nya ke sini nih, dari sini, terus dia ke O, maka kecepatannya maksimum ya. Kecepatannya maksimum. Di gaya W sin theta lalu berubah menjadi ke arah kanan. Ke arah kanan. Benda bergerak ke kiri, gerak dari O ke B, dari O ke B, O ke B, terus diperlambat. Gitu. Nah, kalau di B kayak gimana? Di B itu bendanya diam, terus gaya W sin tetanya itu ke kiri, benda hanya bergerak ke kiri saja. Terus gerak dari B ke O itu dipercepat ya. B ke O dipercepat. Tapi kalau dari O ke B, O ke A itu diperlambat kecepatannya. Nah, kesimpulannya jadi gimana? Jadi kesimpulan dari ayunan bandul ini terjadi karena adanya gaya W sin theta. Jadi ada penyebab gaya pemulihnya itu adalah W sin theta. Yang arahnya selalu menuju titik kesetimbangannya atau titik O-nya ini nih. Ya. Nah, sekarang, ini kesimpulannya ya. Dari gaya pemulih pada pegas, gaya pemulih pada pegas ayunan bandul. Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua grafik di sini. Lihat arahnya, gambarnya itu dia menjadi bentuknya lingkaran ya. Ya, gambarnya itu. Terus di sini bentuknya jadi kayak gelombang kayak gitu nih, gelombang. Gitu. Nah, di sini pergerakan pegasnya ini naik turun ke atas ya di simpangan sejauh apa gitu. Terus kembali lagi ke posisi semula gitu. Nah, ini terus aja siklusnya kayak gini. Berbolak-balik gitu ya siklus. Terus lihat nih KU-nya terus itunya jadi semakin kuat lah imannya gitu ya. Lanjut lagi, di sini ada alat eksperimen untuk menunjukkan gerak harmonik sederhana. Nah, salah satu contohnya di sini alat eksperimennya itu. Jadi eksperimennya itu di sini ada suatu beban yang diberikan pegas, yang diberikan beban, salah kebalik. Dia kalau kita lihat dia menggunakan kertas yang bersih, terus dia masukkan ke sini, terus dia gerakannya itu selalu naik turun ke atas ke bawah, terus membentuk parabol, membentuk simpangan gitu. Nah, kita bisa analisis bentuk simpangan ini menggunakan sinusoidal gitu ya, namanya sinusoidal. Enggak, itu nama apa sih, nama grafiknya kayak gini nih. Nah, ini sinusoidal kalau gini. Jadi permulaannya itu kenapa dia bentuknya sinusoidal? Karena awal mulanya itu titiknya di sini nih. Dia posisinya di awal, di paling rendah. Gitu. Ya, paling rendah misalkan lah ya ini. Gitu. Lanjut lagi. Sekarang simpangan getaran harmonik sederhana. Nah, dari tadi itu kita udah belajar ya di sini nih. Ya. Di sini. Satu gelombang itu dia menempuh satu bukit, satu lembah. Gitu ya. Nah, di analisisnya dia menggunakan gerak melingkar. Dia menggunakan bentuknya lingkaran. Nggak bisa disebut mungkin kalau nggak ya lingkaran atau misalkan bentuknya 3 dimensi jadi agak ribet ya. Pokoknya kita buat aja 1 dimensi aja. 3 atau 2 dimensi karena ada sumbu X-nya. Nah, ini itu kan sama satu, kalau kita lihat, kita uraikan dengan menggunakan bentuknya kayak gini, sama kayak gini. Dia membentuk lembah sama bukit. Bukit sama lembah. Ya, kalau kita satukan, ini sama. Sebenarnya kan ini 0. Terus di sini 90. Di sini 180. Ini 170. Ini 180 gitu ya. Sama. Nah, ini kalau kita mulai dari titik sini, itu namanya sinusoidal. Titik yang di sini yang mengapitnya. Kalau dari sini dia
apa namanya tuh? Kosinus, namanya kosinus. Kalau makanya ada titiknya dari y-nya t-nya dari 0, tapi dia disimpangannya sejauh y-nya itu sejauh ini gitu. Jawabannya. Misalkan t-nya 1, itu dimulainya 1. Simpangannya dimulainya dari 1. Kalau ini kan t-nya tetap sama ya, t-nya 0, tapi awal mulanya lah, awal mula pergerakannya. Ini. Dari sini. Ini kosinus, kalau di sini sinusoidal. Nah, simpangannya itu, jadi kita bisa, karena dia membentuknya itu lingkaran, ya, kita analisisnya dari lingkaran, jadi y-nya itu sama dengan A sin omega T. Masih berhubungan dengan A, dia itu amplitudo ya, jarak terjauhnya. Kenapa sin di sini menggunakannya? Kita pakai yang mulai dari titik x-nya 0 ya, x-nya 0. Mulai titik dari x-nya 0. Gitu, dengan titik keseimbangannya itu ya, titik keseimbangannya. Jadi dari titik 0. Gitu. Kalau kosinusida tuh ini kita gambarin aja ya takutnya. Kosinusida tuh kayak gini kalau dilihat dari grafiknya. Nah, gini. Nah, di sini. Tuh ya. Nah, ini titik sinusoidal. Terus kita lanjut lagi. Jadi ya sama dengan asin omega T, atau kenapa pakai omega? Karena di sini kecepatannya sudut, kan dulu gerak melingkar juga menggunakannya omega ya, kecepatan sudut. Terus kan kecepatan sudut kita tahu bisa 2πf atau 2pi per T. Jadi di sini penggunaannya pakai F, jadi A sin 2πf kali T. Di sini ada pengetahuannya. Apa aja sih Y-nya itu, pemberitahuannya atau apa, omega atau apa, frekuensi atau apa, T-nya atau apa. Jika pada saat awal benda itu pada posisi θ 0, maka harus siap gitu ya. Jadi Y-nya itu sama dengan asin omega T ditambah θ 0. θ 0 ini misalkan dimulai dari awal. Jadi ada ada sudut awal lah istilahnya, ada simpangan, ada pergerakan awal mula gitu. Itu. Tapi nggak apa-apa, gini juga boleh pakai ini. Ada awal bendanya gitu, ada posisi awalnya saat digerakannya itu bisa kayak gini juga. Nah, di sini sebelum itu tadi omega T yang tadinya ini si omega T ditambah θ 0 itu apa sih gitu? Dinamakan apa? Bingung gitu. Nah, di sini ada namanya sudut fase dan beda fase. Sudut fase ini yang tadi, nah ini omega T ditambah omega θ 0. Nah, ini dinamakan sudut fase. Sudut fase. Nah, ini kan besar sudutnya ya. Θ-nya itu ini. Oke. Besar sudut dalam fungsi sinus ya, dalam fungsi sinus kalau ini. Tapi kan bisa aja fungsinya kosinus, jadi masalah. Besar sudut dalam fungsi sinus atau kosinus yang dihasilkan ketika terjadinya GHS. Tuh. Nah, sekarang mau tanya nggak, kenapa nggak harus kosinus gitu? Kenapa bentuknya nggak tan fungsinya? Bisa sebenarnya tan. Tapi agak sulit gitu untuk menghitungnya. Karena grafik tan itu, kalau kalian bisa tanyain agak tuh gitu ya. Pokoknya yang paling bisanya pakai fungsi sinus sama kosinus. Terus sekarang ada fase. Fase itu adalah keberadaan partikel berdasarkan tinjauan posisi, waktu, dan sudut. Ada posisi, waktu, sama sudut. Nah, ini biasanya disimbolkannya dengan pi ya, pi. Pi ini disebut dengan fase getaran. Kalau delta bisa disebut psi, bisa disebut pi. Delta pi disebut dengan beda fase. Nah, fase itu kan keberadaan partikel berdasarkan tinjauan posisi, waktu, dan sudut. Ini ya, ini. Ini fase T per T besar.
ya, waktu per T. Kalau kita uraikan ya, kita uraikan, omeganya kita uraikan, yang omeganya ini nih, yang omeganya ini uraikan. Tuh, atau pakai T, mau pakai per T kan bisa juga ya. Jadi 2pi T per T ditambah theta 0 per 2pi. Nah, ini itu merupakan fasenya. Kalau beda fase itu, kita bisa tinggal mengurangi aja. Psi 2 dikurangi psi 1. Jadi, yang akhir dikurangi yang awal gitu ya. Di perbedaan posisi atau waktu atau sudut untuk partikel melakukan getaran osilasi. Nah, sekarang diferensial di sini. Diferensial ini adalah, sebenarnya ini belajarnya di matematika ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin di matematika belum dibahas, tapi kita akan bahas sedikit. Sedikit aja bahasnya. Jadi turunannya kayak gini nih. Nah, ini dy per dx. Bisa disimbolkannya pakai ini. Atau misalkan y aksen. Ditulisnya kayak gini. Misalnya tulisnya pakai dy per dd dari x gitu ya. Misalnya ddx dari y, ddx dari fungsi y. Bacanya kayak gitu ya. ddx dari fungsi y. Karena kan fungsi awalnya kayak gini nih. Y sama dengan x pangkat n. Gitu ya. Atau bisa jadi dibacanya tuh ddx dari fungsi y. Maka sebenarnya rumus sifatnya kayak gini nih. Diferensial itu. N-nya itu dikedepanin, terus yang pangkatnya itu N-nya itu dikurangi 1. Jadi, X sama dengan pangkat N minus 1. N. Nah, ini tuh variabel terikatnya. Nah, yang ini tuh X, ini tuh variabel bebasnya. Disebutkan. Jadi contohnya kayak gini nih, X pangkat 2 dikurangi 2X. Jadi kalau kita uraikan ini, 2-nya kedepanin, X 2 dikurangi 1. Dikurangi 2 dikali 1. Kali ini ada X1. 2. Terus X-nya 1 dikurangi 0. Ya, 1 dikurangi, kalau 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 1. Salah. Tadi 2 dikurangi 1 dikurangi 1 ya. Jadi ini kita lihat ya di sini jadinya berapa? Jadinya 2x pangkat 1 ya. 2x pangkat 1. Benar ya. 2x pangkat 1 dikurangi 2. X pangkat 0 kan sebenarnya. Tapi kan X pangkat 0 ini, X pangkat 0 apapun pakai 0 itu kan jadinya 1. Jadinya 2x dikurangi 2. Dikurangi 2 gitu ya. Kalau kecepatannya itu tinggal diturunin dari sini. DDY bisa tulisannya gini kan, DDT dari fungsi Y ya. Fungsi simpangan ya, Y-nya itu simpangan. Jadi DDT tinggal masukin aja simpangannya kan tadi asin omega T. Nah, ini tinggal diturunkan ya, diturunkan. Kalau sin itu turunannya apa? Cos. Nah, yang omega juga diturunkan pakai UV ya kalau gini ya, pakai UV. Nanti ya pakai UV. Yang penting kita terima aja beresnya gitu ya. Nanti kalian bisa uraikan sendiri. Kenapa bisa kayak gini? Bisa kalian cari searching. Nah, terus kalau misalkan dia maksimum, si cosnya itu sama dengan 1. Jadi V maksimumnya itu omega A. Nah, kalau kecepatan bendanya sembarang, pakainya ini. Kalau dia sembarang. Misalkan di posisi Y semula gitu ya. Jadi omega akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Sekarang kalau percepatan getaran harmonisadanya tuh tinggal diturunkan dari fungsi kecepatan atau misalkan diturunkan 2 kali dari fungsi simpangan. Gitu. Nah, masukin aja. Jadi A cos omega T. Ini pakai sistemnya sama ya. Pakai sin gitu. Jadinya ada A, ininya A-nya U.
ininya V gitu. Ada yang namanya itu perkalian ya. Perkalian ini kan perkalian. Jadi U yang ini sekali turunin, aksennya V. Terus ditambah U, V aksen gitu ya. Jadi yang ini diturunin, misalkan yang pertama, yang ini ditetap. Itu kan turunan A apa? 0 kan. Jadi ini apa kosnya? Omega T-nya. Jadi kan 0 dikali ini kan 0. Sekarang terus ditambah U, V aksen. U-nya berapa? U-nya tuh kan U-nya ini kan A. Tulis aja A. Terus V aksennya minusin omega T. Nah kan omega T kan turunannya terhadap T ya. Nah ini ada T-nya. Terhadap T diturunkannya terhadap T. Makanya ini ada T-nya, fungsi T-nya. Makanya omega T itu sama aja kan pakai omega di depannya. Gitu ya, jadinya omega kuadrat. Ini kayaknya ada kekurangan ada satu ya. Harusnya di sini ada omeganya ya. Di sini ada omeganya. Ini kurang A omeganya nih. Kurang A omeganya. Nanti kita tulis lagi pakai omega. Jadi kalau misalkan dianya maksimum, sin omega T-nya 1. Jadi AM-nya tuh minus omega 2 pangkat 2. Arah percepatannya itu selalu sama dengan arah gaya pemulihnya. Kalau percepatan itu. Makanya dia minus gaya pemulihnya. Dia selalu berlawanan arah dengan, kalau dia ditarik ke atas, dia ke bawah. Gitu. Ini ada periode dan frekuensi pada pegas. Nah, nanti kita masuk lagi. Ini buat di kedua ya. Di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua. Masih.